Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rabbi ya Nur Allahu Ahad Allahu Somad la ilaha illallah wallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sadaqallahul alim. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para pengamal dan pengguna Riyadhah Asmanur Wahid dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali. Alhamdulillah pada hari ini akan bisa kembali hadir untuk berbagi kebaikan dalam acara menebarkan ilmu warisan para sepuh, yang kali ini akan membahas mengenai Riyadhah Karomah Wahyu Agung ayat singgasana Asma Tunggal Sajati, alias Karomah ayat singgasana Ayatil Kursi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini khusus diperuntukkan kepada para pengamal yang sudah berhasil masuk ke tingkat pengamalan Asmanul Wahid tingkat senior. Jadi amalan ini hanya berlaku untuk para pengamal Asmanul Wahid yang sudah lulus uji kompetensi oleh guru sang penjajah, khususnya bagi para pengamal Riyadhah Asmanul Wahid yang sudah mencapai tingkat senior ya. Jadi bagi para pengamal Asmanul Wahid tingkat senior yang berminat untuk melanjutkan, maka sesuai dengan misalkan sudah ada instruksi atau rekomendasi dari guru sang penjajah dia layak, maka akan diberikan Riyadhah Asmanul Wahid tingkat master ya. Jadi syaratnya harus lulus kompetensi dulu ya pada tingkat senior ya. Jadi jangan coba-coba kalian atau para jamaah mengamalkan Riyadhah tingkat master ini apabila tidak ada rekomendasi dari guru pengijazah ya. Nah, kenapa ini ada penekanan harus ada rekomendasi dari guru pengijazah? Perlu akan sampaikan bahwa ilmu Karomah Asmanul Wahid tingkat master ini merupakan ilmu tingkat tinggi dalam pengamalan keilmuan di komunitas kami. Tidak sembarang murid yang mengamalkan keilmuan Asmanul Wahid ini bisa sampai ke tingkat master. Banyak laku prihatin dan tirakat khusus yang mesti dijalani oleh seorang pengamal. Salah satunya ada sedikit bocoran nih. Pengamal harus dawam toharoh ya syaratnya, yaitu suci badan jasmani
dan rohani, dari najis besar maupun kecil, serta dawam jaga wudhu. Artinya harus kontinu selalu suci, ya, harus selalu suci, jadi menjaga wudhu. Jika batal harus cepat wudhu lagi, ya. Berikutnya, pengamal harus waro dalam mengkonsumsi setiap makanan yang masuk ke dalam mulut dan perutnya. Jadi intinya makanan yang harus dijaga, ya, makanan haram, subhat dan makruh sebaiknya dihindari, sahabat. Berikutnya, bagi pengamal yang sudah masuk ke tingkatan master, mulut jasad jasmani dan gerbang ruhani, hatinya harus selalu basah dengan salat, dengan zikrullah dan bacaan Al-Quran, ya. Berikutnya lagi, harus mendawamkan saum. Biasanya saum yang diberikan adalah dilakukan, yaitu belajar mendawamkan saum Daud, yaitu saum yang dilaksanakan minimal sebanyak bilangan weton hari lahir si pengamal. Saum Daud itu adalah saum selang sehari, jadi sehari saum, sehari tidak, itu ya. Contoh, misalnya ini harus dilakukan sebanyak minimal weton si pengamal. Misalkan begini, kita diijazahi oleh guru untuk mengamalkan riyadoh tingkat master ini. Waktu kita ditanya bahwa misalkan hari lahir kita misalkan hari Sabtu, maka wetonnya itu 9. Berarti kita diharuskan bisa istiqomah melaksanakan saum Daud itu selama 9 tahun, itu ya, supaya mencapai tingkat sempurna, ya, gitu. Atau bisa pilih juga, misalkan tidak sanggup, itu bisa saum dengan saum tidak memakan makanan yang mengandung unsur bernyawa, tapi dilaksanakannya selama 3 kali 41 hari secara kontinu untuk mencapai tingkatan sempurna. Nah, itu silakan saja sesuai kemampuan kita, mana yang dipilih sesuai perjanjian antara si pengamal dengan pengijazah. Berikutnya, harus ikhlas, ya, mengedepankan keikhlasan, lalu sabar, tawakal, istiqomah dan tumaninah dalam berperilaku dan beramal dengan ikhlas serta mutaba'ah. Itu diantaranya bocoran-bocoran sedikit mengenai awal apabila kita ingin melakukan riyadoh Asmanur Wahid tingkat master. Nah, jika mitra sudah siap untuk menjalankan syarat keilmuan di atas, ya, khusus bagi mitra yang lulus dan sudah menguasai keilmuan tingkat senior, sebaiknya Anda segera sawan ke guru, minta izin untuk diijazahi oleh sang guru master, ya, dan silahkan ikuti semua nasihat-nasihatnya. Selanjutnya nanti sang guru atau pengijazah dengan samina wa atona, ya, insya Allah akan mengijazahi para mitra atau pengamal yang sudah siap, ya, untuk menjalankan riyadah ini.
Nah, akang sendiri ini masih belum sanggup ya untuk mempelajari asma riyadhah atau riyadhah asmanur rahim tingkat master ini, mengingat syaratnya nih sangat berat. Tapi akang insya Allah akan berikhtiar ya, mudah-mudahan sampai batas waktu yang telah ditentukan Allah meridhoi dan akan sendiri siap untuk melaksanakan pengamalan riyadhah asmanur wahid tingkat master ini. Nah, apa tujuan dari mempelajari program keilmuan tingkat master ini? Adalah supaya kita sebagai pengamal ya bisa menjadi manusia yang uswatun hasanah ya, bisa lebih bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di lingkungan terdekat, baik itu tetangga, masyarakat di wilayah kampung kita masing-masing khususnya, dan negara Indonesia serta dunia pada umumnya. Nah, ada tugas khusus yang mesti mitra perjuangkan dalam mengamalkan keilmuan tingkat master ini, yaitu mitra harus bisa menundukkan dan berkawan dengan salah satu khodam malaikat penjaga karomah wahyu agung ayat singgasana asma Allah tunggal sajati, atau karomah wahyu agung ayat singgasana ayatil kursi ini ya. Tujuannya bukan kita untuk mempersekutukan Allah dan minta perlindungan kepada khodam penjaga tersebut, tapi kita menundukkan dan berkawan dengan mereka tersebut untuk memperkerjakan mereka dan menjadi pembantu kita sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, guna menyelesaikan semua masalah sampai akhir hayat hidup kita dengan izin Allah, kuasa Allah, dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam tidak melakukan sihir atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan jin-jin sebagai pelindungnya. Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan ilmunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menundukkan jin-jin sebagai pembantunya untuk dipekerjakan oleh beliau guna menyelesaikan semua urusannya, dan tindakan tersebut dibenarkan oleh syariat Islam dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biidnillah, biquwatillah, biqudratillah, biijatillah. Nah, mitra, sekarang waktunya akan memberikan sedikit pembendaharaan mengenai ilmu karomah wahyu agung ayat singgasana asma tunggal sajati atau asmanur wahid ini kepada mitra tingkat senior yang sudah siap mengikuti syarat dan ketentuan seperti yang telah ditentukan oleh guru pengijazah. Nah, mari kita sama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Qabiltu ya Allah ya Rabbi, saya mohon dengan keikhlasan dan ridhonya untuk mempelajari ilmu karomah wahyu agung ayat singgasana asma Allah tunggal sajati alias ilmu karomah asmanur wahid ayatil kursi, dan dengan izinmu melalui guru lahir batin kami. Nah, nanti sebutkan guru yang mengijazahkan kepada kita,
ya. Siapa nanti akan dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Saya ingin terbukanya karomah asma nur wahidmu yang sempurna. Biidnillah, bikuatillah, bikudratillah, biijatillah, bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi khadiman min khadami syarifati ayat karomah, ayat singgasana asma tunggal sajati, nuril haqqi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Siril Fatihah. Dibacakanlah sahabat suratul Fatihah sampai akhir sebanyak weton para pengamal. Misalkan kalau kita dijajahinya pengamal tersebut hari terakhirnya hari Minggu, maka bacakanlah suratul Fatihah sebanyak 5 kali. Nah, tahapan pertama, kuasai dulu sampai mahir ilmu karomah, ilmu kunci karomah wahyu agung, ayat singgasana asma tunggal sajati, khusus untuk tingkat senior dengan sempurna. Bila belum mahir, jangan coba-coba lakukan untuk mengamalkan riyadhah asmaul wahid ke tingkat yang kedua pada bagian master ini, ya, karena nanti akan berakibat fatal. Lalu setelah kita sukses mempelajari ilmu kunci karomah wahyu agung ayat singgasana sajati, maka berikutnya lakukanlah pengamalan karomah wahyu agung ayat singgasana asmaul tunggal sajati tingkat master ini untuk bagian kedua, ya, untuk bagian yang kedua. Nah, untuk pertemuan kali ini akan cukupkan pembahasannya segitu saja dulu. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai karomah, pembahasan karomah wahyu agung ayat singgasana asma Allah tunggal sajati tingkat master ini bagian kedua, yaitu khusus khodaman. Mohon bantuannya untuk like, men-share, dan juga memberikan komen-komen yang bermanfaat untuk pengembangan kemajuan channel kami. Yang belum mensubscribe, subscribe-lah, ya, bantulah kami supaya kami bisa eksis terus mengembangkan dakwah, utamanya untuk berbagi informasi mengenai ilmu karomah wahyu agung ayat singgasana asma Allah tunggal sajati ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.